Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resyan Lena dari Prodi PAI. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika pergaulan dalam Islam. Selamat menyaksikan. Pentingnya etika pergaulan dalam kehidupan Muslim. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga hubungan baik dengan sesama melalui sikap saling menghormati, bertutur kata sopan, jujur dalam ucapan, dan menghindari segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain. Di era modern saat ini, tantangan pergaulan semakin luas, termasuk interaksi bebas di media sosial. Tujuan etika pergaulan Islami adalah mewujudkan harmoni, mempererat persaudaraan, serta menghindari konflik dan perbuatan yang bertentangan dengan syariat. Baik, di sini ada definisi etika pergaulan. Etika pergaulan adalah aturan berinteraksi antar manusia yang dilandasi sopan santun, moral, dan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak dalam pergaulan. Nah, ada etika pergaulan disebut juga akhlak sosial, yaitu cerminan budi pekerti luhur dalam setiap hubungan dengan sesama manusia. Dasar nilai Islam dibangun atas dasar saling menghormati, kasih sayang, kejujuran, dan tanggung jawab sesuai tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun dasar hukum etika pergaulan, landasan Al-Quran dan hadis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nasa'in asa an yakunna khairan minhun. Al-ayah. Dan yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-ngolok kaum lain, karena boleh jadi mereka lebih baik. Begitupun juga bagi perempuan. Larangan mencela diri sendiri dan memanggil dengan gelar buruk juga ditekankan, dengan peringatan bahwa mereka yang tidak bertobat adalah orang yang zalim. Adapun prinsip-prinsip etika pergaulan, yang pertama, menjaga lisan, hifz al-lisan. Jadi, setiap manusia atau setiap orang harus menjaga lisannya dengan baik, tidak asal mengucapkan hal-hal yang buruk. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai ketika berpendapat dan menghormati maupun kepada yang tua ataupun yang lebih muda. Yang ketiga, menjaga pandangan, ghadab al-basar. Yang ketiga, menghindari halwat dan ihtilat. Yang keempat, yang selanjutnya, menjauhi prasangka buruk dan mencari kesalahan. Nah, hal tersebut itu harus dijauhi. Yang terakhir, menepati janji dan amanah, bahwa janji itu harus ditepati dan amanah juga harus dilaksanakan. Seperti itu. Etika pergaulan di lingkungan keluarga. Membangun keluarga harmoni sesuai nilai Islam. Keluarga adalah lingkungan pertama dalam membentuk akhlak. Islam mengajarkan agar setiap anggota keluarga saling menghormati, menyayangi, dan berkomunikasi dengan sopan dan penuh kasih sayang. Menghormati kedua orang tua dengan penuh bakti, menyayangi saudara dengan tulus, berbicara sopan kepada seluruh anggota keluarga. Etika pergaulan di sekolah ataupun di kampus. Membangun lingkungan belajar yang harmonis dan islami. Yang pertama, menghormati guru dan dosen sebagai bentuk penghargaan atas ilmu yang diajarkan atau diberikan. Yang kedua, bersikap ramah dan santun kepada sesama teman di lingkungan sekolah maupun kampus.
tidak melakukan bullying dalam bentuk apapun, baik fisik maupun verbal, menjaga adab dan berdiskusi, dan menyampaikan pendapat dengan penuh rasa hormat. Adapun etika pergaulan di masyarakat, membangun hubungan sosial yang harmonis dan bermartabat, menjaga kerukunan dalam setiap lingkungan masyarakat, menghargai perbedaan, toleransi antar agama ataupun antar perbedaan tetangga maupun saudara. Yang ketiga, aktif kegiatan sosial seperti Karang Taruna, menjadi panitia pengajian ataupun lain sebagainya. Etika pergaulan di media sosial. Yang pertama, hindari hoaks atau berita palsu. Tidak menyebarkan informasi palsu atau belum terverifikasi. Tabayun, klarifikasi. Jadi sebelum membagikan konten kepada orang lain itu harus mencari dulu informasi yang benar-benar real dari berita tersebut. Gunakan bahasa baik, menggunakan tutur kata yang sopan, santun, dan penuh hikmah. Setiap unggahan mencerminkan akhlak dan identitas seorang muslim. Nah, yang terakhir, jauhi ujaran kebencian. Menghindari konten-konten yang memicu permusuhan, diskriminasi, atau perpecahan. Islam melarang perkataan yang menyakiti sesama manusia. Yang selanjutnya adapun dampak pergaulan baik dan buruk. Pergaulan baik, hubungan harmonis dan penuh kasih sayang. Tumbuhnya kepercayaan antara sesama, mempererat persaudaraan ukhuwah. Adapun pergaulan buruk, konflik dan perselisihan, kerusakan moral dan akhlak, mendatangkan dosa dan kerugian. Yang terakhir ada cara menerapkan etika pergaulan Islami. Langkah nyata dalam kehidupan sehari-hari, membiasakan salam atau senyum ketika bertemu dengan orang, menjaga ucapan, tidak asal mengeluarkan ucapan yang tidak baik, memberi contoh yang baik. Seperti itu. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.